Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 14 Mei 2022. Kita rayakan pesta Santo Matias Rasul. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Kita diingatkan bahwa kasih adalah dasar kita melayani. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang santu, yaitu Santo Matias. Kami mohon semoga semangat hidup Santo Matias selalu menjadi inspirasi hidup kami, dan kami pun selalu mampu mewujudkan kasih-Mu kepada sesama dalam tugas pelayanan kami setiap hari. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan keadaan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kasih harus selalu menjadi dasar kita melayani. Hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Saya mengajak kita sekalian untuk melihat kisah kehidupannya. Sesudah Yesus naik ke surga, para murid dan ke-11 rasul bersama Bunda Maria kembali ke Yerusalem untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Di sana mereka yang berjumlah 120 orang berkumpul di tingkat atas sebuah rumah di Yerusalem. Mereka bertekun dalam doa sambil menantikan dengan sabar Roh Kudus. Pada saat itulah Petrus, pemimpin para rasul,
mengusulkan pemilihan seorang murid untuk menduduki jabatan rasul menggantikan Yudas Iskariot, si pengkhianat yang sudah menggantungkan diri. Mereka mengajukan dua orang murid, yaitu Yosef yang disebut Barsabas atau Justus dan Matias. Setelah berdoa bersama-sama, mereka membuang undi. Pilihan jatuh pada diri Matias. Semenjak itu, Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Merekalah pembeban utama tugas menyebarkan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Matias adalah rasul yang setia, tekun dan bersemangat, prihatin. Tidak diketahui tahun kematiannya. Dia dikuburkan di Trier, Jerman. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Rasul Matias sesungguhnya sudah mengenal Kristus sebelum ia dipilih menjadi rasul pengganti Yudas Iskariot. Dia sudah merasakan kasih dan kebaikan Kristus. Dia sangat mengasihi Kristus. Saya sungguh percaya bahwa perkataan Kristus di awal ajarannya hari ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Sudah menyentuh hati Matias. Sejak Matias bergabung menjadi murid Kristus, ia tidak pernah meninggalkan Kristus dan tidak pernah memisahkan dirinya dari kelompok para murid. Ia sangat setia dan bertanggung jawab. Terpilihnya Matias menjadi rasul pengganti Yudas Iskariot sesungguhnya adalah salah satu bukti bahwa Yesus Kristus sangat mencintai Matias dan menghendaki Matias menjadi rasulnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, jika mengasihi adalah panggilan setiap orang beriman, lalu apa saja yang harus dipahami? Pertama, kita harus menyadari bahwa mengasihi adalah sebuah pilihan hidup sebagai tanda iman. Artinya, apakah kita mampu mengasihi secara konsisten? Sebab mengasihi bukan persoalan terhadap siapa kita mengasihi, melainkan persoalan hubungan kita dengan Tuhan. Kasih harus selalu menjadi dasar kita melayani. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa terluka atau menderita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan untuk mengasihi. Karena itu orang yang masih sibuk untuk memperjuangkan kehendak dirinya, memperjuangkan kehendak dirinya sendiri akan sulit untuk sampai pada titik mengasihi. Kasih harus selalu jadi dasar dalam melayani. Yang ketiga, memiliki persekutuan yang intim dengan Allah sebagai sumber kasih sejati. Tak ada orang yang mampu mengasihi secara sempurna jika tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kasih harus jadi dasar relasi kita dengan Tuhan. Santo Matias memiliki ketiga sifat ini. Dia sangat mengasihi Kristus. Imannya kepada Kristus sungguh kokoh. Dia rela berkorban demi iman. Dia tinggalkan tempat asalnya dan siap kemana saja demi penyebaran Injil Kristus. Dia menuruti perintah Kristus dan tinggal di dalam kasih Kristus. Dia menyadari bahwa mengasihi adalah panggilan. Kasih itu harus dinyatakannya dalam hidup sampai pada titik terakhir hidupnya.
Bagaimana dengan kita? Apakah kasih selalu menjadi dasar kita melayani? Apakah kita sungguh sadar bahwa kasih Kristus selalu menyatu dengan kita? Apakah kita selalu ada dalam kasih-Nya? Kita berdoa semoga hidup Santo Matias selalu menjadi inspirasi hidup kita. Dan kita selalu mampu mewujudkan kasih kepada sesama dalam hidup harian kita. Kita mohon Santo Matias dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.